Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lutfi, baik kabarnya? Waalaikumsalam. Jadi, terima kasih ya udah mau ya. Mbak Lutfi ini kan kita sebenarnya kan jarang ketemu ya, tapi termasuk yang menginspirasi saya lah lewat tulisan-tulisan di Waduh. Beneran. Jadi Waduh. kayak apa namanya seperti apa yang paling saya ingat itu yang apa namanya suatu kejadian itu adalah netral ya sebenarnya bagaimana kita menyikapinya itu benar-benar apa istilahnya itu kena banget gitu artinya ya bagi apa sebagian orang itu musibah padahal sebagian orang itu menganggap itu tuh anugerah kan sebenarnya iya gitu. Itu aku dapat dari AA Kim. Oh gitu ya ya memang ya maksudnya sebenarnya podcast ini juga maksudnya biar kadang-kadang siapa tahu ada yang menginspirasi lewat apa terinspirasi lewat perkataan omongan-omongan kita di pembicaraan kita ya walau alam sih mudah-mudahan Bismillah aja ya kita repeat aja yang banyak mulai ya siap selong apa bantaeng anak pertama apa anak kedua kayaknya nggak bisa pilih deh ya boleh dua-duanya atau enggak dua-duanya? Dua-duanya dong. Iya, dua-duanya. Aku tuh seneng banget. Enggak dua-duanya. Seneng lihat Mbak itu kayaknya tuh kalau kata orang Sunda tuh asa dikaryakeun gitu waktu di kayaknya tuh karnaval gitu kan. Di selong karnaval, di bantai karnaval gitu. Dulu waktu kecil kali kurang. Keren loh ya. Itu menggerakkan orang itu susah loh Mbak. Artinya maksudnya kadang-kadang orang ngelihat itu gampang ya, tapi kan pasti di dalam suatu apa kegiatan itu banyak juga yang rejection kan sebenarnya toh. Tapi ya maksudnya kalau yang terlihat itu berarti kan Mbak tuh fine lah gitu. Terlepas ada yang rejection atau enggak, tapi udah kelihatannya semua udah mau lah ngikut. Kan itu berarti keberhasilan. Surabaya apa Jakarta? Surabaya dong. Dulu waktu ke Jakarta itu sendiri berarti? Sendiri, aku nggak waktu di luar home base selalu sendiri. Emang pernah kemana aja Mbak itu? Habis Jakarta, Lombok, habis Lombok, Bantaeng. Enggak, sebelumnya. 10 tahun loh. Sebelum di Jakarta itu? Ke Jakarta, Surabaya 11 tahun. Oh, itu. Iya, tiarap. Tapi apa yang membuat Mbak ke Jakarta? Kuliah ya? Sekolah? Iya. Dulu waktu itu sebenarnya udah nyaman ya. Tapi terus dipindah ke seksi PD ya, zaman itu ya. Nggak nyaman. Ngerti ya waktu itu, tahun-tahun 2000 berapa ya? 2002 apa ya? 2000-an lah. Iya, pas saya ke Jambi itu. Iya, udah nggak nyaman lagi. Akhirnya sekolah aja deh. Sekolahnya di mana Mbak dulu? Di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Dari Bappenas juga ya? Enggak, dari PPSDM ya. Iya, PPSDM Bappenas toh? Iya. Dari apa? Iya. Barengan Mas Mahfud toh? Iya, angkatannya ya, angkatan. Ya lulus 2008 ya. 2000 ya, 2008. 2009. 2009. 2008 benar 2008. Berarti bukan PPSDM kali. Apa? Berarti dari keuangan ya, PPSDM keuangan ya, bukan dari Bappenas. Iya, oke. Bukan. Karena Bappenas itu setahun setelah saya terakhir tuh, artinya keuangan itu udah nggak dapat lagi. Keuangan itu kan STAR ya, kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dari BPPK ya. Iya, betul. Ya. Berarti internal ya. Jadi nggak minat ke Jakarta lagi Mbak, memperkuat kantor pusat meneh.
beneran butuh gue. Kayaknya kantor pusat nggak ada gue, baik-baik saja. Ini aku juga kemarin udah wawancara Mbak Martina. Martina juga udah kuda Surabaya. Ini duel dua Sri Kandi berarti kan? Memperebutkan apa Surabaya. Ketiga ya Mbak, rapid. Anak buah cowok apa cewek? Cowok. Bos cowok apa cewek? Bos? Bos? Iya, bos cowok apa bos cewek? Cowok. Masak atau merajut? Masak apa merajut? Kalau disuruh milih merajut aja. Masak beli. Ini yang keenam nih, mengizinkan suami beli burung apa dilarang suami beli benang? Apa gimana? Mengizinkan suami beli burung atau dilarang suami beli benang? Oh, dilarang beli benang karena nggak mungkin. Enggak, masa kan senang burung kan? Iya sih, tapi aku nggak mau mengizinkan. Sudah cukup. Curang berarti ya, curang. Mbak, waktu itu di Selong gimana pas pertama ke Selong itu? Oh ya, itu promosi ya, waktu itu promosi eselon 3 ya. Ya 13 orang ya, sekantor, cuma aku yang perempuan. Serius. Ada apa sekretaris, tapi kan PPNPN ya. Jadi ya apa namanya, merasa bersyukur karena apa? Terus tadi aku sudah bilang ya, lebih suka bekerja dengan cowok. Karena apa? Bebas drama. Bebas drama. Aku ini stereotip ya. Aku juga tahu banyak pegawai perempuan yang nggak drama juga. Iya. Ya Mbak ini aja, Mbak Kurti juga kan nggak drama kan, horor kan? Horor. Tanya aja pegawai itu horor enggak? Horor atau komedi genrenya? Iya. Ya sih sebenarnya apa tapi nggak masalah ya Mbak pas ke Selong itu. Ngerasa apa sih namanya? Aduh, jauh dari Surabaya atau gitu. Oh, kalau jauh dari rumah kan sebelumnya waktu ke Jakarta itu kan sudah jauh dari rumah. Jadi sudah di Jakarta kan mulai 2008 ya, atau ya 2008 sampai baru keluar 2009 ya. 2009 baru keluar 2013. Jadi sudah meninggalkan, sudah long distance-nya udah lama. Jadi waktu ke Selong nggak terlalu kaget. Dan banyak yang prodik gitu loh. Jadi yang lokal cuma 2 ya. Yang dari lokal cuma 2. Yang lain prodik semua. Jadi kayak, terus tempatnya juga indah. Terus Selong itu kan cuma 1 kabupaten gitu kan. Tahu sendiri ya, habis dari PA ya. Habis dari PA. Habis dari istana terus ke Taman Firdaus gitu kan. Habis yang ngurusin seknek gitu-gitu kan, ya tahu sendiri kan. Terus habis yang ngurusin kan gede-gede itu peganganku dulu, jadi lumayan lah. Nah, terus habis itu di Selong udah liburan deh. Jadi pekerjaan kan menurun juga, kan ngurusin cuma 1 kabupaten, terus satkernya cuma 45-an deh. Terus anak buah prodik semua. Jadi emaknya kerjaannya liburan. Tapi Mbak gini, terlepas dari Mbaknya nggak mau lagi ke kantor pusat, sebenarnya pekerjaan di kantor pusat itu memberi warna nggak ke
dalam pengambilan keputusan, manajerial dan lain sebagainya nggak? Oh, banyak banget. Mungkin kalau saya nggak ditugaskan di pusat, saya nggak jadi kayak sekarang tuh. Soalnya di pusat itu prosesnya jadi seseorang yang berbeda sekali karena kan dari kantor daerah sudah tiarap 11 tahun di daerah, terus harus ke kantor pusat yang juga ngurusin RI 1 ya, pegangan aku istana kayak gitu-gitu ya. Jadi kita langsung harus, dan tahu sendiri zaman itu Pak siapa sih direkturnya? Aku lupa. Itu kali Pak apa sih namanya? Yang orang Batak itu ya? Bukan, sebelumnya. Sebelumnya Pak Yang Badar. keras orangnya keras gitu loh. Aku Pak lupa. Badar, Pak Badar. Bukan, setelahnya. Aku lupa deh. Aku maaf Bapak kalau dosa gak ingat. ya, maaf deh. Saya Patri. Pak Tribuono. Zamannya Pak Tribuono kan, tahu sendiri. Jadi iya kan, berarti sahabatmu lah kan orang Surabaya sama. 26 kepala seksi di Direktorat PA, aku lah satu-satunya perempuan juga. Jadi apa ya? Ya dari situlah mungkin aku dilatih untuk nggak drama, dilatih untuk bagaimana menghadapi orang, terus diajari harus networkingnya jalan, harus ya diajari hal-hal seperti itu yang mungkin di tempat kerja lain nggak aku temui gitu. Ya kan, bagaimana kita mengkoordinasikan. Iya, betul. Memang kalau di kantor pusat itu ininya siapa sih namanya tuh ada, semua tuh ada, tempat tuh ada plus minusnya lah gitulah. Jadi kayak jadi kepala kantor juga kan walaupun mungkin dari segi pekerjaan ringan, tapi tanggung jawabnya kan membesar kan sebenarnya. Iya, betul. Malah aku lebih dalam tanda petik ya, lebih nakal waktu eselon 4. Iya. Ya karena kita kan ada penanggung jawab lagi, apalagi di kantor pusat kan, penanggung jawab yang tertingginya itu kan direktur gitu kan. Iya. Kalau ini kan kalau jadi kepala kantor sekarang mikir sih, mau nakal mikir gitu loh. Ya kan, katanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pas pindah ke Selong, ke mana, ke Bantaeng itu A1 ya, Bantaeng ya? Bantaeng A1. Nah, satkernya lebih banyak? Lebih banyak, satker lebih banyak, kabupatennya 3, terus juga budaya. Tahu sendiri orang Makassar kan? Agak keras ya. Tapi kayaknya Mbak Putri, aku lihat ya, nggak tahu ya, aku kan cuma lihat di Facebooknya, kayaknya berhasil menjinakkan sampai mau pada karnaval gitu. Orang Makassar itu pertama keras ya. Tapi kalau kita sudah baik ya, itu malah melebihi keluarga. Iya benar sih. Jadi maksudnya kadang-kadang aku juga harus belajar ya. Kadang-kadang kalau saya tuh, kalau ada teman suka bilangnya tuh saya tuh kayak teh celup gitu, dekat tapi ya cuma kayak teh celup gitu kan maksudnya. Nah kadang-kadang saya tuh kalau udah terlalu close tuh ini tuh mau ngapain lagi gitu, maksudnya kayak kalau mau udah lewat distance-nya itu aku tuh agak merasa ini aku masih gimana gitu. Kadang-kadang bener teman apa sih namanya kayak sangat akrab gitu, dan saya tidak pernah ya tadi kalau teh celup itu kan udah nyelup ya udah selesai gitu kan nggak terlalu kental. Berapa lama Mbak di sana di Bantaeng? 3 tahun 7 bulan. Oh lama juga ya. Iya. Kalau ngeliat Facebook masa perasaan cepet aja ya.
Kalau ngelihat orang itu ya, kalau ngelihat orang tuh kayaknya cepet banget ya, Iya, udah pindah lagi gitu, pindah lagi gitu. iya Padahal kita betul yang betul. jalaninnya tuh ini kok menghitung hari. Sebenarnya sih aku nyaman ya, maksudnya di Hmm. Bantai juga nyaman. Karena itu tadi dari kantor yang dominan laki-laki, terus ke Bantai yang Hmm. banyak ibu-ibu dan ya itu jadinya kami apa ya saya gampang jadinya gampang banyak teman lah, banyak Hmm. teman, kita sering jalan juga, sering makan-makan. Mereka kan senang sekali tuh orang Makassar kalau Iya mereka betul. masak, terus kita Betul. makan-makan bareng, itu acara yang hampir tiap hari kayak gitu. Jadi nyaman sih sebenarnya. Aku juga nggak apa ya, nggak 3 tahun 7 bulan tuh terus bukannya terus yang nunggu lah, itu enggak juga serius. Enggak Krisdayanti lah ya, menghitung hari enggak ya. Iya, enggak gitu-gitu amat. Hmm. Cuman Karena di sana itu nggak enaknya, perjalanan ke bandara kan jauh, oh berapa lama itu? bisa 4 jam, kan macet. Oh. Mau Sekarang masuk kosong ya Makassar Bantaeng tuh ya? kosong kosong Waktu kosong. ditinggal Mbak Dan Tuti juga kemarin kosong ya? pensiun. Oh enggak, ada Pak Parape itu sempat. Oh, Pak oh, Parape apa ya, setahun apa ya, iya setahu Mbak. terus pensiun. Iya. Ini anak bos cowok emang pernah punya bos cewek? Belum pernah kan ya? Pernah, pernah. Dari situlah aku bercita-cita kalau aku punya anak buah, aku nggak mau drama, Oh, nggak mau jadi bos yang drama. oh berarti ini Mbak mau ini lagi nggak? Mau jadi bos lebih gede lagi nggak? Aku sih nggak ada ya keinginan begitu. Aku tuh percaya gini ya, Allah itu ngasih ngasih kita suatu tempat tuh karena kita sudah mampu di situ. Betul. Jadi kalau aku belum jadi atasnya lagi ya berarti aku belum mampu gitu. Jadi ya Betul. belum pantas di situ. Jadi nggak ada sih keinginan. S1 udah bagus loh. Aku tahu menikah itu masih jadi pelayan toko. Jadi kalau sekarang udah jadi S1 udah bagus. Sekarang udah jadi pemilik toko ya, toko benang. Toko benang. Itu Mbak merajut udah lama Mbak? Merajut itu sejak di Jakarta. Karena Oh, stres. oh, karena nggak ada suami, Iya. nggak ada merajut kasih, jadi merajut benang gitu ya. Iya, merajut benang aja. Dan aku termasuk yang malas malas cari hiburan keluar kamar. Hmm. Kan ngekos ya, malas Hmm. keluar. Dulu Jadi kos di apa mana? di Sentiong, Keramat Sentiong masuk tuh, Keramat Raya Oh, ya. iya iya iya. Ya, jadi malas keluar karena keluar juga stres lagi kan macet gitu. Hmm. Jadi lebih senang di kamar, tapi apa ya ngapain ya di kamar gitu kan, hobi apa ya di kamar. Ya akhirnya ya cari-cari yang dan aku nggak suka nonton TV juga, jadi Hmm. agak repot. Beruntung lah setengah problem itu selesai. Aku juga di sini nggak punya TV karena apa? Karena justru aku tuh senang nonton TV Mbak. Jadi kadang-kadang, Oh, jadi kalau ada TV itu udah nonton terus makanya aku nggak pas kemarin Mas Teguh nawarin TV itu, aduh aku nggak deh nggak ada TV aja aku tuh senang nonton gitu. Iya benar. nggak jangan deh, jangan. Iya Nggak ada apa bagusnya, nggak ada. nggak ada. Nggak kadang-kadang masih Bawa-bawa. kayak kayak apa sih namanya suka pengen mengambil hikmah tapi malah terjebak jadi nggak jelas gitu ya. Iya, jadi nggak Mbak usah waktu di nonton. Jakarta tuh kalau nggak salah Mbak tuh pernah ini ya kecelakaan motor apa mau? Oh iya, iya. Waktu di PA itu. Oh, Iya, itu itu kenapa itu? waktu hari Sabtu pagi, Hmm. aku kan pegang Kemenlu ya, ada Hmm. Kemenlu itu kan Kemenlu itu banyak permasalahan yang harus dirapatkan ya. Tahu sendiri Hmm. Kemenlu kan sifatnya dia berbeda dengan KL biasa. Hmm. Jadi
harus hadir yang dari PA nih. Kalau nggak hadir nggak bisa ambil keputusan gitu Keputusan, ya. kan. Ya akhirnya Kasubdit sama aku mau hadir Sabtu pagi. Janjian sama Pak Kasubdit itu ditunggu di mana gitulah. Kasubdit juga lupa ditunggu di mana gitu. Nah kebetulan aku juga nggak tahu kenapa ya hari itu nyari taksi itu susah, nggak dapet. Nyari bajai juga nggak dapet. Padahal kan udah janjian tuh ya. Akhirnya naik ojek. Oh, naik motor itu naik ojek, bukan Mbak Kukti yang naik motor sendiri. Enggak, naik ojek. Naik ojek, terus guling-guling gitu, jatuh kan. Guling-guling, aku nggak bisa lepas dari motor. Karena apa namanya? Gitu ya? Lipat. Jadi aku nggak bisa lepas dari motor, aku ikut guling-guling sama motor itu. Kalau tukang ojeknya sih fan-fan aja, dia langsung loncat tuh. Aku ikut guling-guling, terus itu pijakan kaki itu segede itu masuk di betis. Tapi sekarang nggak apa-apa, Mbak? Enggak apa-apa. Alhamdulillah udah, cuman ya sekarang itu kalau capek terlalu banyak berdiri bengkak, udah gitu aja. Tapi iya, ya kaku sedikit lah. Betul. Kayak aku kan pernah tabrakan itu, Mbak. Jadi kalau kecapean itu kayaknya tuh aku tuh suka bengkak. Aku juga nggak tahu kenapa. Bengkak terus kaku ya, agak kaku. Iya. Ya, kayaknya tuh apa gitu. Kan saya tuh juga asam urat lagi ya. Jadi kadang saya begini, kadang suka bingung itu apakah asam urat atau karena apa, jadi bingung juga sih saya, tapi sering banget. Tapi kalau ngedengar Mbak Putih, jangan-jangan aku juga gitu karena ada benturan dulu itu terus yang nggak selesai gitu ya. Ada something wrong. Kayak nggak itu, mungkin nggak nyambung apa ya, nyambungnya nggak pas, kayak gitu deh. Kayak sekarang saya tuh nggak berani, Mbak. Maksudnya gini, kan sebenarnya kalau dari segi waktu ya, enakan saya tuh dari Mamuju tuh ke Makassar naik bus. Nanti pagi-pagi itu kan bisa naik pesawat kan. Jadi jam 8 pagi Sabtu tuh udah enak karena jadwalnya tuh nggak enak siang gitu. Jadi kan sebenarnya kayak kita tuh buang waktu gitu setengah hari kan di sini kan. Tapi saya tuh nggak berani karena apa? Kalau jauh perjalanan gitu kayak duduk terus, kaki saya tuh bengkak. Itu dokter nyuruh saya beli kaos kaki yang dipakai untuk ngepres. Jadi kakinya nggak bengkak, ada. Apa tuh namanya? Beli aja. Aduh, aku lupa juga. Di apotek ada kali ya? Di apotek. Di alat-alat kesehatan ada. Jadi dia bentuknya kayak kaos kaki tapi nggak melar-melar amat. Jadi dia bisa ngepres. Itu dulu yang aku pakai karena kan habis kecelakaan itu aku masih Jakarta terus masih perjalanan jauh, jadi ya akhirnya pakai begitu. Kalau pas di Selong udah sembuh banget ya? Di Selong itu aku waktu datang masih pakai perban. Tapi pas aku kesana itu udah sembuh ya? Udah sembuh. Kan aku itu ada darahku tuh jelek. Darahnya itu dari ini pernah kena DVT gitu. Jadi darahnya gampang menggumpal. Iya. Nah, terus darahnya udah jelek. Jadi aku minumlah pengencer darah. Kan? Minum pengencer darah. Dan ternyata mungkin itu yang membuat lukanya itu nggak bisa kering. Karena itu lama. Jadi bulan apa itu ya? Ya, akhirnya bisa kering karena di laser. Jadi aku ambil di rehab medik, ambil paket laser lah, apa namanya ya? Laser apa? Gelombang apa deh gitu, kayak lampu gitulah. Jadi lukanya tuh dibuka, nanti terus dikasih lampu itu 15 menit. Tapi itu kalau udah ambil harus setiap hari. Jadi misalnya pagi terus, sore terus. Kalau lepas satu, udah mulai dari awal lagi kayak gitu. Di mana itu? Waktu aku di Jakarta di Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada. Terus aku lanjutin waktu di Surabaya. Jadi aku habis
Itu lama nggak masuk tuh. Gara-gara itu tadi harus bolak-balik ke rehab medik. Tapi mudah-mudahan nggak berlanjut ya. Paling tadi yang bengkak-bengkak gitu. Ini Mbak, aku tuh nanya mengizinkan suami beli burung apa dilarang suami beli benang. Kayaknya Mbak itu pernah di Facebook itu cerita yang burung itu deh. Sebenarnya itu cerita suaminya tuh bukan sih? Iya. Dia tahu nggak? Dia punya 25 pernah. Pernah punya 25. Anak masih kecil, Bo. Anak masih bayi ya, anak masih baby. Kita berdua kerja ya. Pagi-pagi yang dikasih mandi burungnya dulu. Anaknya udah diurusin. Jengkel nggak? Jengkel ya? Ya didoain aja mati. Aku mungkin ini tuh kayak itu kalau cerita fiktif aku kayaknya nggak pernah baca, original banget gitu. Kalau misalnya ini cerita original, apakah cerita kisahnya Mbak Putri gitu, walaupun kan Mbak Putri nggak cerita itu tuh suaminya kan. Jadi ceritanya tuh apa sih lah, pokoknya ada suami istri gitu. Ya, keadaannya kayak gitu. Menjengkelkan. Tapi yang bikin kangen juga kan. Tapi dia mah nggak pernah melarang beli benang ya. Ya paling masih proses nyindir lah. Orang Surabaya juga ya Mbak? Hah? Masnya orang Surabaya juga? Orang Surabaya juga Mbak Kasnya? Iya. Kampung sebelah. Oh gitu. Inilah pasti kayak lucu lah ya. Lucu. Ya karena sama jadi ya mungkin lebih gampang kali ya, lebih gampang cocoknya ya. Iya, lebih satu mungkin kalau beda frekuensi lah. budaya agak. Iya. Karena aku juga karena pas kuliah di Jogja saya baru tahu kalau orang Surabaya itu sama orang Jogja itu berbeda gitu kan. Kalau kita kan orang Barat, kalau orang Barat tuh mikirnya ya orang Jawa itu sama gitu kan. Jadi saya tuh malah tahu karena kalau justru di Jawa waktu di Bandung itu kan orang Jawa itu jadi kayak bahan ledekan ya. Bahan ledekan itu karena mereka itu kan logatnya tuh kalau orang Jawa itu hebatnya tuh gini. Bukan, dia tuh suka pakai bahasa Sunda tapi dengan logat Jawa gitu kan. Nah, kalau orang Sunda itu kan itu jarang dia pakai bahasa, kalau di Jawa pasti pakai bahasa Indonesia kan, nggak pakai bahasa Jawa logat Sunda kan. Dia pasti pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau orang Jawa tuh enggak, dia tuh berusaha untuk mingel gitu, tapi kita tuh jadi lucu gitu kan gitu. Jadi ya bite terbiasa tadinya gitu kan. Iya. Aku bisa bayangin. Ya jadi mungkin bagi dia tuh ya tadi mau bisa mingel tapi malah lebih Sunda daripada orang Sunda sendiri. Orang Sunda sendiri kan cenderung lebih senang pakai bahasa Indonesia lah ya, untuk apalagi kalau baru kenal sebenarnya. Kalau orang Jawa mah kan kebalik kan ya. Orang Jawa tuh semua tuh orang Jawa gitu. Jadi kan kadang-kadang diajak ngomong bahasa Jawa kan gitu. Kalau orang Sunda tuh enggak, kalau kita baru kalau misalnya udah kenal banget baru kita tuh ngomong, kamu tuh orang Sunda. Kita baru ngobrol orang Sunda. Tapi kalau bahasa itu masih orang bahasa Indonesia dulu. Kalau orang Jawa itu kadang-kadang, aku tuh bukan orang Jawa, kamu tuh ngomong bahasa Jawa. Hebat. Orang Jawa itu makanya ini dia pindah kemana-mana pun anaknya tuh biasanya bisa bahasa Jawa ya. Biasanya, karena dia tuh dibiasakan. Kalau orang Sunda itu, biasanya cuma pasif aja, ngerti aja. Karena ibu bapaknya sering berantem pakai bahasa Sunda. Oh ya? Ya kalau di luar Bandung gitu misalnya, dia tuh biasanya cuma ngerti aja, nggak bisa ngomong. Karena gini, saya juga heran kadang-kadang teman-teman saya SMP ya, waktu SMP itu bahasa Indonesia, sekarang tuh kok jadi bahasa Sunda. Jadi waktu dulu tuh kita waktu SMP itu pakai bahasa Indonesia dalam sekolah itu. Tapi setelah sekarang nggak tahu kenapa reuni itu kenapa jadi bahasa Sunda gitu kan ya, saya juga heran.
Coba kalau misalnya ya, dia merantau, terus pulang ke Sunda, hari raya Hmm. misalnya. Hmm. Itu ketika ngomong dengan orang yang lebih tua, pakai bahasa Indonesia? Iya, pakai bahasa Indonesia. Nah, itu bedanya situ. Kalau Hmm. di keluarga aku lain, aku nggak mau ngomong keluarga yang lain ya. Tinggal Hmm. keluarga aku, terutama yang keluarga dari ibu itu Hmm. kalau kita datang ke rumah orang lebih tua, kita harus bahasa Jawanya bahasa Jawa yang halus. Hmm. Jadi jadi aku harus menghafalkan bahasa Jawa halus itu untuk ngomong Oh. dengan orang tua, orang yang kita tuakan. Walaupun nanti Hmm. setelah dia ngajak ngomong banyak, kita keluar juga yang nggak halusnya Hmm. gitu. Tapi Ya, kita berusaha. tapi aku tuh pernah baca juga di Facebook gitu yang apa namanya cerita orang Surabaya yang nggak ngerti bahasa Kromo Inggil itu kan. Ya makanya tuh beda. Ibuku dari Madiun. Hmm. Jadi mungkin lebih anu lah. Kalau Surabaya asli ya kasar emang. Surabaya asli nggak bisa Jawa halus. Ibu orang tua sekarang di mana Mbak? Di Madiun enggak? Ibu di Surabaya. Oh, tapi masih ya banyak saudara di Madiun. Banyak. Ibu itu 9 bersaudara, yang di Madiun ada kalau 5. Oh, 5 masih di Madiun. Dan sekitar rumah dinas ini rumahnya. Iya, oh ada enak. Om di Salak berapa situ. Oh, enak dong. Kayaknya yang dari Jakarta 3 juga pensiun di Madiun ya Pak Jari. Oh, mungkin sebelum aku datang ya. Apa? Enggak, ini baru Sebelum aku pensiunnya ini. masuk. Aku bilang kan dia kayaknya kayak buka nasi bungkus itu apa kayak bikin-bikin kayak gitu. Kata teman-teman tuh udah hubungi aja KPPN Madiun katanya biar untuk memasok Per apa? Per apa? apanya. Per apa? Pensiunnya kapan? Barusan. Baru sana. Oh, suruh main lah ke kantor. Oh siap-siap nanti aku bilangin ya. Biar banyak temannya. Iya siap. Pasti Iya. kenal, pasti kenal. Kayaknya tuh dia tuh malah udah punya toko, kayak udah dari lama sih kayaknya tuh. Kan istrinya waktu di Jakarta tuh istrinya di sini di Madiun, di situ di Madiun. Hmm, Ya. iya. Jadi setelah Madiun ke Surabaya nih Mbak. Sweet aja Amin, amin ya rabbal alamin. sweet aja Mbak Martina ya. Aduh, apa sih? Kepengen gitu loh, kepengen kan itu kantor, itu dari rumah, itu cuma 5 menit loh. GKN Masa tuh, ya? Masa ya? iya, iya. Dari rumah cuma 5 menit serius. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau pulang itu ya dari bandara lewatin GKN gitu ya. Ya Allah, ada kantor deket banget dari rumah. Aku kantornya jauh-jauh. Iya lah mudah-mudahan. Tapi, Mudah-mudahan sih tapi gini ya, ada hikmahnya juga kalau dengan COVID ini sebenarnya kayak jarak-jarak home base itu udah lebih diperhitungkan ya. Kalau sekarang itu kan kayaknya yang diambil tuh kan ya keadilan buat semua gitu. Ya walaupun memang juga eh, inilah apa istilahnya tuh kayak Mbak Putri kan 2 kali keluar ya. Berarti kan udah masuk hmm, lagi ke Jawa Timur lah. Kan teman kita si Pak Alek itu kan masih berkelana, dia kan di luar kan. Ya, jadi kadang banyak, banyak. iya banyak Mas Makanya Teguh juga. bersyukur lah. Iya, jadi Mas Bersyukur. Teguh. Jadi Ya, makanya aku bersyukur lah. Eh, kalau ditanya mau, ya banyak lah kita maunya ya. Tapi mm-mm. saya pikir waktu ditempatkan di sini tuh udah alhamdulillah banget. Di tol ke Surabaya juga cuma 2 jam ada tol. Hmm. Ya, udah alhamdulillah banget. Jadi Sekarang apa juga enggak. Mbak yang pelaksana perempuan tuh udah sampai ke sini ya, sampai ke Mamuju ya. Yo, yo. Kalau Oh. zaman kita Aku itu kan kemarin masih kaget. Jawa-Jawa semua toh. Aku kaget kemarin ada teman yang dari Surabaya itu sampai Sinjai. Padahal Sinjai dari bandara kan jauh. Iya. Jadi Iya ada sampai Sinjai. Oh sampai Sinjai juga itu. udah dibiasain Tapi kan ini. anaknya akhirnya dibawa. Hmm. Jadi udah nggak kaget lah sekarang. Iya, nggak kayaknya nggak mereka juga kagetan lagi. mereka karena tapi juga ini sih memang lain ya suasananya juga ya. Maksudnya
transportasi kan juga lebih ya lebih friendly lah gitu kan. Mungkin nanti malah ke depan ada pesawat kecil gitu kan, karena sesuai dengan kebutuhannya ya walau alam sih. Kayak saya juga ke Biak itu kan saya tuh termasuk yang apa veteran assessment sebenarnya ya. Harusnya kan lebih awal dari Mbak Putri. Tapi ya kalau pas saya di Biak itu, oh iya ya, kalau 10 tahun yang lalu aku ke Biak betapa sengsaranya kan, kebayangkan nggak ada internet betul, gitu. betul. Kalau sekarang itu kan ada, so, yes. Ya masih anu lah. Sekarang jarak sudah lebih dekat lah. Mm-mm. Kayak contoh lah kita ada anak gitu ya. Setiap sore misalnya mau belajar, anaknya mau belajar pakai video call. Masih bisa lah kayak begitu-begitu. Iya, Masa iya benar. zaman Zaman 10 dulu. tahun atau 15 tahun yang lalu masih susah. Mm-mm. Ya walaupun sebenarnya anak-anak itu sekarang daripada nanya aku gitu, nanya orang tua, dia lebih nanya Google kayak gitu. Iya, anakku kelas 3 SMA ini kan serumah nih ya. Tak ajak pindah sekolahnya ke Madiun dia mau. Jadi serumah nih sama anakku yang bungsu. Oh, aduh dia Terus seneng banget. terus abis itu kalau aku datengin tuh ada PR deh. Iya, PR apa? Udahlah ibu juga nggak bakal bisa daripada dia jelasin toh. Daripada dia jelasin. Aku merasa belum apa-apa udah ditolak gitu kan. Enggak, Ibu paling juga nggak bisa gitu. enggak kan kadang-kadang aku juga nyari dari Google jawabannya, terus dia bilang tuh, ya kalau kayak gitu mah Galip juga bisa, kata sinilah udah HP-nya. Tapi bener loh. Zaman sekarang susah banget pelajaran anak-anak tuh nggak kayak kita dulu. Enggak Bener. sih sebenarnya gini, kalau zaman kita tuh kalau mau jujur susah juga loh Mbak. Coba aja kita lihat buku-buku paket zaman dulu. Tapi kayaknya tuh si antara guru sama orang tua tuh nggak nuntut banyak gitu. Maksudnya lu ngerti syukur, nggak ngerti nggak apa-apa. Kalau sekarang itu kayak mesti 100% gitu kan. Kayak orang tua juga, Ya, kayak aku aja nilaiku tuh misalnya 6 atau kimia 4 apa gitu tuh kayaknya ibuku juga nggak tahu, aku juga nggak bilang. Tapi kalau sekarang tuh nggak bisa kan menyembunyikan apa ya, nggak bisa. kesalahan. Jadi orang tua pasti dilaporkan ke orang tua, terus orang tua tuh merasa malu Iya. gitu. Kok gimana sih kamu gitu kan? Apalagi ada sekarang raportnya kan udah langsung ada e-report yang langsung kelihatan di HP. Jadi nilai anak Iya, langsung masuk di HP-nya orang tua tuh. iya. Jadi sebenarnya Nggak bisa bohong. orang tuanya juga kadang-kadang menurut aku ya zaman sekarang itu kayak terlalu over ya apa. Padahal aku juga Terlalu yakin ya. menuntut. Iya, aku yakin juga dia dulu SMA-nya juga nggak pinter-pinter amat gitu. Aku juga. Tapi ke anak-anaknya tuh ya Allah gitu. Terus kan sekarang itu kayak budaya apa sih bragging ya, masih ada ya budaya bragging. Aku tuh dulu bragging juga Mbak, tapi ketika udah baca-baca oh iya ternyata apa yang kita syukuri apa namanya menurut kita tuh syukuri, tapi bagi orang lain tuh mungkin bisa apa sih namanya terselintas pikiran buruk kan gitu kan. Kayak misalnya kan sering ada yang posting meme-nya lah, apalah gitu kan. Ya. Ya, jadi Makanya emang kan kalau kita kan bangga kadang gitu. kalau posting itu agak mikir kok aku juga. Agak mikir gitu. Kira-kira ada nggak ya yang punya nanti jadi perasaannya lagi nggak enak kalau habis baca gitu. Ya, ya. Makanya kadang-kadang tak hindari lah posting-posting yang Iya, ya itu bragging itu. iya. Itu tuh aku Paling juga yang masih di bragging yang hasil rajutan boleh. ya sebenarnya gini kadang-kadang mungkin kan pikiran buruk kita aja yang menganggap itu tuh bragging ya. Dia tuh kan sebenarnya cuma ingin memberi semangat sama anaknya gitu atau apa nggak tahu juga kan gitu. Cuman ya itulah sebenarnya dua pihak sih. Kita harus selektif sama ketika apa memposting, tapi kita juga harus apa berhusnuzon lah dengan postingan orang kan. Jadi Iya. maksudnya jangan Tapi ya kalau aku sih aku harus mengurangi juga. Jadi kayaknya kalau saking pengennya aku posting tapi
privasinya aku ganti only me gitu Oh, kan. iya, iya, Jadi iya. orang lain nggak tahu. Tapi aku merasa sudah posting. Iya. Dan Atau itu di status kadang-kadang kan nanti W. muncul gitu. Iya. Atau di status WA aja karena dia cepat hilang. Aku jarang ya baca status WA. Aku juga termasuk yang jarang. Mm-mm. Justru kadang-kadang suka takjub juga kalau di WA itu malah ternyata yang ngelihat itu kan kelihatan kan. Ada Iya, berapa orang iya siapa betul. aja tuh kelihatan. Kalau Facebook itu kan kalau nggak nge-like dia nggak tahu kan dia tuh ada banyak yang Iya, ngelihatnya berapa. iya. Makanya aku juga heran. Mungkin aku yang aneh apa gimana ya. Tapi status di WA itu menurutku aku nggak pernah makanya. Aku jarang, tapi Menurutku. kadang-kadang ini. Mbak Lutfi ini seneng nih bisa ngobrol-ngobrol, cuman karena saya tuh pakai gratisan ya jadi terbatas ini Zoom-nya Nggak daripada apa-apa. dipotong di Terima tengah. Ya terima kasih kasih. ya mudah-mudahan Semoga ya bermanfaat. Insya Allah sih menginspirasi terutama bagi wanita-wanita yang gamang dalam mengambil keputusan apakah berkarir atau tidak. Kalau aku Mudah-mudahan. sarannya, kalau aku sarannya cari dulu dukungan keluarga. Karena Iya tanpa sih. dukungan keluarga kita nggak bisa. Jadi sedikit aja ada keraguan dari keluarga, mending jangan. Sedikit aja. Iya. Maksudnya ketika ada tanda-tanda tidak ikhlas, tidak ridho, jangan. Karena Sip. nanti ketika sekarang mungkin lagi gampang, tapi ketika ada situasi yang agak susah, keluar deh itu. Iya, Keluar iya. tuh, nggak ridhonya keluar, nggak ikhlasnya keluar. Jadi yang pertama bekalnya itu dulu deh. Kalau nggak ada jangan keluar. Iya. Iya. Ya. Thank you Mbak ya. Sehat selalu ya Mbak ya. Salam buat keluarga ya. Besok Ya, pulang. makasih Aku banyak juga. ya. Aku dengar semua loh rapid yang kemarin-kemarin. Aku tuh ini apa namanya besok juga pulang. Doain ya. Mudah-mudahan lancar ke Jakarta. Amin, amin ya rabbal alamin, biar dekat dengan keluarga. Iya. Aku mau share juga ini di grup angkatan ya. Moga-moga nggak malu-maluin. Nah, ya Mbak ya. Oke, makasih ya.